Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terkhusus di kesempatan yang berbahagia ini, di mana kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullah, yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan idharu madhabis salaf wa bayanu mauqifihim min ahlil bidah, yaitu kita menampakkan manhaj salaf dan sikap manhaj salaf terhadap pelaku bid'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bagaimana para ulama menjelaskan tentang manhaj salaf, bagaimana Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan tentang pentingnya kita berpegang teguh dengan manhaj salaf, yang mana manhaj salaf tidak lain dan tidak bukan itu merupakan Rasul dan para sahabatnya. Karena kembali kepada pengertian salaf, salaf itu adalah generasi terdahulu, sehingga di sini diikat dengan kata soleh. Jadi generasi-generasi terdahulu yang soleh dari umat yang mulia ini. Dan tentu sebaik-baik generasi adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi sekarang kita melanjutkan kembali apa yang dituliskan di sini. Kalau di dalam buku terjemahannya itu di halaman yang ke-65, ya, di halaman yang ke-65. Tapi dikatakan di situ, qala Ibnu Katsir fi tafsiri qoulihi ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ulama atau murid dari Ibnu Taimiyah, yang mana Ibnu Katsir beliau itu bermadhab Syafi'i, adapun Ibnu Taimiyah beliau bermadhab Hambali. Ini contoh murid berbeda dengan gurunya secara madhab fikih, dan itu tidak ada masalah, karena madhab fikih itu sendiri adalah perkara yang sifatnya itu tidak wajib untuk istilahnya kita fanatik. Jadi boleh seorang itu berbeda madhab, ya, namun yang paling utama adalah mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Katsir di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, "Tsumma stawa 'alal arsy", kemudian Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya, ya, bersemayam di atas arsy. Dan ini salah satu dalil yang menunjukkan Allah itu di atas.
Karena Allah menyebutkan tentang dirinya di atas itu di dalam 7 ayat, salah satunya ini. Begitu pula firman Allah dalam surat Toha, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, yaitu Ar-Rahman, Allah itu bersemayam di atas arasy. Dan kalau kita mencari dalil-dalil yang lain itu banyak ya, yang berkaitan dengan Allah itu bersemayam di atas. Di antaranya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya berjalan di malam hari atau memperjalankan di malam hari, sedangkan Mi'raj itu naik ke atas. Namanya naik ke atas berarti dari bawah ke atas, berarti Allah itu berada di atas. Mereka kaum muslimin mengingkari Allah di atas, tetapi merayakan tentang Allah itu di atas. Kan lucu, paham gak maksud saya? Mereka mengingkari Allah itu di atas, tetapi merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sementara di antara hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah itu berada di atas ya. Coba antum padukan hal itu ya. Terjadi hal yang bertolak belakang. Di satu sisi mereka menolak Allah itu di atas, tetapi mereka merayakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Sementara peristiwa Isra Mi'raj itu berkaitan dengan Allah berada di atas karena Nabi diangkat naik ke langit yang ke-7. Ya. Kalau Allah di mana-mana nggak perlu Allah itu mengangkat Nabi Muhammad naik ke atas. Kan begitu. Ya. Itu sederhana kita berpikir demikian. Tapi apa kata Imam Ibnu Katsir? Beliau mengatakan, "Falin nasi fi hadza maqalat katsiratun jiddan, laisa hadza maudu'u bastiha." Bahwasanya manusia memiliki banyak pendapat dalam masalah ini. Ya, banyak sekali pendapat. Tetapi kita tidak sedang ingin menjelaskan masalah ini. Kata beliau, wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam madhhab as-salaf as-salih. Akan tetapi ya di sini yang kita ingin jelaskan itu adalah bagaimana para salaf di dalam memahami ayat ini ya, bahwasanya para salaf Imam Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Al-Laitsi, Ibn Sa'ad, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq ibn Ruwaiha, itu semuanya mereka meyakini Allah itu berada di mana? Di atas. Sepakat mereka itu Allah itu berada di atas. Antum buka buku-buku akidah mereka. Dalam masalah fikih mereka bisa berbeda. Contoh ya, madhab itu kan tidak hanya 4. Madhab itu banyak. Cuma yang memiliki murid yang terus melestarikan madhab itu cuma 4. Tetapi madhab itu banyak, madhab fikih itu banyak. Seperti disebutkan di sini, madhab Al-Auza'i, ada madhab Al-Auza'i itu. Madhab Ats-Tsauri, Sufyan ibn Tsauri. Ya. Kemudian ada namanya madhab Al-Laits. Laits ini termasuk ulama hadis, tapi dia memiliki pandangan tersendiri dalam masalah madhab fikih. Dan generasi mereka ini lebih dulu daripada imam-imam yang 4. Mereka lebih duluan datang karena mereka generasi tabi'in. Sementara dari kalangan para imam yang 4 yang termasuk generasi tabi'in itu masuk ke dalam generasi tabi'in yang mutaakhirin kata para ulama, yaitu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu masuk ke dalam kategori ulama tabi'in yang mutaakhirin, yang paling belakang, akhir. Sementara Imam Malik itu masuk ke dalam kategori ulama tabi'ut tabi'in yang awal. Ya. Cuma kan kita hanya mengenal ulama madhab itu ada 4. Padahal sebelum mereka itu banyak. Hasan Al-Basri, Sa'id ibn Musayyab, itu ulama di zaman tabi'in. Bahkan mereka adalah muridnya para sahabat. Tetapi mereka itu tidak memiliki murid yang melestarikan madhab mereka seperti madhab-madhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ya. Sehingga madhab mereka itu terputus.
Ada juga madhab namanya madhab Dhahiri, ya. Ibnu Hazm, di antara pengikut madhab Dhahiri itu Ibnu Hazm al-Andalusi. Banyak madhab itu, ya. Nah, yang ingin dijelaskan di sini, meskipun mereka itu berbeda secara madhab, tetapi mereka itu satu dalam masalah akidah, menetapkan Allah itu berada di atas. Coba antum baca buku akidah Imam Syafi'i. Nggak tahu ada di sini nggak buku akidah Imam Syafi'i? Coba antum, kalau ada di sini antum baca. Bagaimana akidah Imam Syafi'i? Ini aja lah yang paling gampang, bukunya Ustaz Yazid itu loh. Kan ada tuh ya, akidah Imam Syafi'i kan, warnanya kuning, kalau nggak salah itu. Ya, coba antum baca bukunya akidah Imam Syafi'i itu. Bagaimana? Kalau nggak salah Ustaz Yazid yang tulis. Menetapkan Allah itu berada di atas, dan itu dinukil secara langsung oleh murid beliau Al-Imam Al-Muzani, ya. Makanya ada sebuah buku yang berjudul Syarhus Sunnah lil Muzani, itu penjelasan tentang sunnah. Sunnah di situ maksudnya akidah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani, dan Al-Imam Al-Muzani itu berguru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, murid beliau yang paling senior, yaitu Al-Imam Al-Muzani. Namun kan kita dapati sebagian kaum muslimin, mereka tidak mengambil akidahnya Imam Syafi'i, tapi mengambil akidahnya diantaranya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi di fase beliau itu belum bertobat. Sementara kan Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau itu kan mengalami fase yang pertama Mu'tazilah, baru setelah itu masuk ke fase berikutnya yaitu Asy'ariyah. Di akhir kehidupan beliau, baru beliau itu kembali kepada akidah Ahlus Sunnah, dan beliau menyatakan berlepas diri dari apa yang pernah beliau ajarkan dari akidah yang menyimpang. Tetapi kebanyakan kaum muslimin mengambil akidah ketika beliau menyimpang, tidak mengambil akidah beliau ketika bertobat kepada Allah. Kan seharusnya kan fair gitu loh. Sama seperti Al-Imam Al-Ghazali, sama. Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyimpang dahulu, tetapi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir kehidupan beliau. Ya. Tetapi kan yang mereka ambil itu kan penyimpangannya, bukan taubat ya. Kenapa? Kalau mereka mengambil akidah beliau ketika taubat, oh selesai mereka. Otomatis apa yang sudah mereka pernah ucapkan kan harus menarik kembali ucapan itu. Kalau bahasa kasarnya, mohon maaf nih, berarti kan harus menelan ludah kan gitu kan. Ya sudah dikeluarkan, ditelan lagi kan. Kadang-kadang orang itu ya, kalau dia sudah memiliki apa istilahnya kedudukan di tengah masyarakat, enggan untuk disalahkan, ya, diberikan masukan, dia tidak mau, karena dia menganggap dirinya itu ya berkompeten dalam masalah itu. Kalau kita salah, kita katakan salah, tidak ada salahnya pun kita dinasehati, ya, dan tidak perlu malu dengan nasihat itu. Nabi saja kadang-kadang diberikan masukan oleh para sahabat, diantaranya diberikan masukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sampai Nabi mengatakan, andai kata ada Nabi setelahku, maka Umar yang jadi Nabi. Umar yang jadi Nabi. Ya. Taib. Kemudian dikatakan di sini, wa qala al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, berkata al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi di dalam kitab beliau Syarah Aqidah Thahawiyah, ya, ini bukunya luar biasa. Aqidah Thahawiyah ini menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah, terkhusus yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Apa kata beliau ketika beliau mensyarah kitab Aqidah Thahawiyah ini? Tetapi kitab ini harus dipelajari ketika antum sudah selesai dari kitab lanjutan. Kadang ada orang mempelajari Aqidah Thahawiyah itu secara langsung. Ini keliru jamaah. Kalau antum mau belajar tentang kitab ini, antum harus tamat dulu Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubuhat, kemudian pindah ke kitab yang lainnya, yaitu Syarah Aqidah Wasithiyah. Kalau sudah tamat kitab itu, baru antum pindah ke Aqidah Thahawiyah. Kalau antum pindah langsung ke Aqidah Thahawiyah,
insya Allah nanti banyak makan obat pusing kalau itu. Ya. Karena berat kitabnya. Ini kitabnya berat. Ya. Bahkan para ulama berupaya untuk bagaimana mensyarah dengan syarah yang sederhana, tapi syarah yang terbaik itu adalah syarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ya, taib. Perhatikan, beliau ini kan mazhabnya Hanafi. Ya. Tetapi secara akidah luar biasa beliau. Ya, mazhabnya Hanafi. Ya. Dan di antara mazhab salah satu contoh mazhab Hanafi, ya, wallahu a'lam, kalau tidak saya salah, mereka mengatakan bahwasannya anjing itu yang najis cuma bagian moncongnya. Jadi bulunya itu tidak najis. Ya, jadi selama antum tidak memegang moncongnya dia tidak najis. Ya, jadi bagian rambutnya itu najis. Makanya tidak najis. Makanya di sebagian negara yang bermadzhab Hanafi biasanya kaum muslimin itu memelihara anjing biasanya. Karena mereka menganggap yang najis itu hanya bagian hidungnya saja dan air liurnya. Ya. Taib. Dikatakan di sini, waqad ajabtu an ashrohaha salikan tariqas salafi fi ibaratihim. Dan sungguh aku sangat antusias untuk mensyarahnya. Maksudnya mensyarah di sini syarah akidah Thahawiyah ini. Aku sangat antusias untuk mensyarahnya. Demi menempuh metode salaf dalam ungkapan mereka. Wa ansaju ala man walihim mutataffilan alaihim la'alli andammu fi sulukihim wa adkhalu fi adadihim. Lalu apa kata beliau? Lalu aku rangkai berdasarkan metode mereka untuk meniru bagaimana sikap mereka di dalam menjelaskan akidah. Maka semoga aku, kata beliau, berjalan di atas jalan mereka dan termasuk ke dalam golongan mereka. Iya benar, dijelaskan bagaimana para salaf. Banyak menukil perkataan-perkataan salaf. Coba antum buka syarah akidah Thahawiyah. Ya, kalau antum punya bukunya silahkan dibaca. Ya, kalau ada hal-hal yang antum mungkin tidak fahami, nanti bisa ditanyakan kepada ustadz. Ya. Itu buku yang masya Allah luar biasa, Akidah Thahawiyah. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Kemudian wa qala al-Imam Adz-Dzahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi. Imam Dzahabi ini muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu muridnya banyak, pinter-pinter, ya gurunya pinter, apalagi muridnya. Namun tidak menjamin juga, kadang gurunya pinter, muridnya juga kurang pinter. Saya tidak bilang bodoh, tapi kurang pinter. Ya, tapi ini diantara contoh guru yang masya Allah, gurunya top, muridnya juga top. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim, Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, itu murid-murid beliau. Ya. Siapa yang tidak kenal Imam Adz-Dzahabi? Di antara kitab beliau yang fenomenal, Siyar A'lamin Nubala. Apa itu Siyar A'lamin Nubala? Siyar itu perjalanan. Ya, perjalanan a'lam, orang-orang yang luar biasa dari kalangan umat ini. Ya, jadi perjalanan orang-orang soleh dari kalangan umat ini diceritakan oleh beliau di dalam buku beliau Siyar A'lamin Nubala itu. Ya, jadi dari manusia pertama, orang pertama yang soleh dari kalangan umat ini disebutkan, sampai ke generasi-generasi berikutnya itu disebutkan oleh beliau, dicatat sama beliau. Ya. Nah, apa kata beliau? Fi muqaddimati kitabihi Al-Qayyim Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, di dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, yaitu sifat ketinggian bagi yang maha tinggi dan maha pengampun. Ya, jadi nama buku beliau itu Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, ketinggian, sifat ketinggian bagi Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Fa in ahbabta ya Abdullahi al-insaf, wahai hamba Allah, jika engkau benar-benar bijak, insaf itu bijak, jika engkau benar-benar bijak di dalam engkau bersikap,
Faqif ma'anususil Qur'ani was sunnah, maka hendaklah engkau bersikap itu sesuai dengan apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Maksudnya gimana sih? Diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah. Allah dalam Al-Quran mengatakan dirinya di mana? Di atas. Di dalam hadis Nabi menyebutkan Allah itu di atas. Contoh, Nabi SAW mengatakan, ya, kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di dunia ini, maka niscaya yang di atas akan menyayangi kamu. Pertanyaannya, siapa yang di atas? Allah. Karena Nabi sendiri sudah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang ada di bumi ini, yang di atas akan menyayangimu. Nabi memberikan isyarat Allah itu di atas. Begitu pula hadis yang berkaitan dengan budak. Ketika ada seorang budak wanita yang dia itu ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Huwa fis sama, dia di atas langit. Waman ana, dan siapa aku? Engkau adalah Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Ya a'tikha, bebaskan dia, fa innaha mu'minah, karena dia seorang mukmin. Lihat pertanyaan Allah itu, di mana Allah? Pertanyaannya Nabi kepada orang ini, di mana Allah? Dia jawab, Allah di langit. Makanya dahulu para salaf itu, apa yang Nabi SAW dan Allah sampaikan kepada mereka, mereka sudah paham. Di mana Allah? Allah di langit. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersama yang di atas arsy. Paham mereka. Tidak ada pertanyaan di antara mereka. Karena memang ketika Allah mengabarkan tentang dirinya Allah itu di langit, mereka itu sudah memahami tentang kapasitas otaknya mereka itu, bahwasanya bagaimananya Allah bersemayam itu yang tidak ada kabarnya. Tidak ada kabarnya. Karena Nabi hanya stop sampai mengatakan kepada mereka Allah itu berada di atas. Itu doang. Nabi tidak menyebutkan Allah itu seperti apa, bagaimana bersemayamnya. Tidak, hanya Allah dan Rasulnya menyebutkan Allah di atas. Mereka faham atas itu bagaimana, ya namanya atas itu apa. Tetapi yang mereka stop diri mereka itu karena mereka mengetahui tentang kapasitas diri mereka, ilmu mereka itu terbatas. Mereka tidak bertanya tentang bagaimana Allah itu bersemayam. Makanya ketika pertanyaan itu muncul di zaman Imam Malik di abad yang ketiga Hijriah, Imam Malik pun langsung merah mukanya dengan mengatakan al-istiwa maklum. Namanya bersemayam itu semua orang tahu. Ya, kata-kata istiwa itu, bersemayam di atas itu faham. Lalu beliau tekankan wal kaifiyatul majhul, tetapi yang tidak ada keterangannya itu tentang bagaimana tata cara beristiwa. Itu enggak ada keterangannya. Lalu apa kata beliau? Was-su'alu anhu bid'ah. Maka bertanya tentang perkara itu ini merupakan bentuk pertanyaan baru dalam urusan agama. Lalu apa kata beliau? Ukhruj, keluar engkau. Suruh keluar. Karena itu menebarkan syubhat. Iya. Nggak usahlah kita bertanya tentang Allah, itu terlalu jauh kita bertanya tentang Allah. Sesuatu yang ada dalam diri kita saja kita tidak bisa untuk menjelaskannya. Ruh, mana bentuk ruh itu? Ada yang tahu bentuk ruh itu seperti apa? Padahal dia bersama kita, kemana kita pergi dia ikut bersama kita. Nafsu, gimana bentuk nafsu itu? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Padahal dia bersama kita, dia di dalam tubuh kita. Kita tidak bisa mengetahui tentang ruh itu. Hanya satu kabar yang datang dari Nabi SAW. Kita akan mengetahui bentuk ruh itu ketika nanti ruh itu dicabut dari tubuh kita. Nah masalahnya kalau sudah dicabut, apakah kita bisa menceritakan sama orang ruh itu seperti apa? Mungkin kita sudah mati kok. Kalau ada orang yang sudah dicabut ruhnya lalu dia bangkit untuk bercerita, oh ruh itu seperti ini, berarti memang belum dicabut ruhnya. Ya, kan aneh kalau ada orang yang sudah dicabut ruhnya kata bisa bangun lagi. Ya. Tapi kan ada dalam dunia kedokteran itu, dunia kesehatan katanya ada mati suri katanya kan. Ya. Wallahu alam, ini yang saya sendiri pribadi ya, saya tidak bisa mengatakan salah, tidak juga bisa mengatakan benar. Karena kan itu secara medis kadang-kadang memang detak jantung itu katanya berhenti Pak ya gitu ya.
Cuma kan kita tidak bisa memastikan apakah ruhnya itu dicabut atau tidak. Kita tidak ngerti, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Coba tanya dalam diri kita, ruh itu seperti apa sih? Gak ada yang tahu ruh itu seperti apa. Ya, gak ada yang bisa jawab ruh itu seperti apa. Ya. Kalau perkara sesuatu yang itu masih satu alam dengan kita, kita tidak bisa untuk mendeskripsikan, menjelaskan lagi mana kita berbicara tentang Allah. Ya, makanya kaidahnya itu la tas'alu amma yaf'alun walakinnakum tus'alun. Kita jangan bertanya tentang Allah, tetapi Allah lah yang akan bertanya tentang diri kita. Ya. Kita yang akan disidang tentang diri kita nanti di hadapan Allah. Nah, inilah akidah salaf. Benar-benar kita tuh diajak untuk bagaimana kita berpikir itu sesuai dengan kapasitas kita. Kemudian kita ditekankan untuk beriman dalam perkara-perkara yang ilmu logika kita nggak sampai ke sana. Ya, tidak sampai ke sana. Sudah kita imani saja. Kembali ke peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa sih diantara hikmah Isra dan Mi'raj selain dari Allah itu berada di atas? Yaitu kita mengimani tentang satu hal yang itu di luar pikiran kita. Antum bayangkan, ada orang dari Mekah ke Palestina berangkat setelah Isya, sampai di Mekah itu sebelum subuh. Coba antum pikir pakai logika. Kira-kira bisa nggak seperti itu kalau bukan karena kehendak dari Allah Ta'ala? Normalnya lah. Bisa nggak seperti itu? Di zaman itu tidak ada transportasi, yang hanya adalah kalaupun transportasinya itu seekor kuda. Antum lihat kuda itu berjalannya, emang dia sanggup tak berjalan non-stop dengan kondisi jalan yang batu terjal? Pasti dia akan berhenti toh untuk istirahat. Jangankan itu kondisi jalan yang kadang-kadang kondisi jalan yang seperti sekarang aja, kuda itu pasti butuh waktu istirahat. Bayangkan dari Mekah ke Palestina, jauh ya mah, jauh, ribuan kilo. Tetapi di situ kita disuruh beriman, tunduk, karena kita tidak nyampe, akal kita tuh tidak nyampe ke sana, otak kita nggak nyampe ke sana, ilmu kita nggak nyampe. Dan itu ditunjukkan Abu Bakar As-Siddiq. Dia beriman, dia menundukkan hawa nafsunya, dia menundukkan logikanya, dia mengedepankan imannya. Karena nggak mungkin, secara logika nggak mungkin. Tetapi semua itu kita kembalikan kepada kehendak Allah. Akidah salaf tuh begitu jemaah. Ya. Akidah salaf tuh seperti itu. Ya. Taib. Kita kembali ke ucapannya Imam Az-Zahabi. Kata beliau, kalau seseorang tuh dia mau insaf ya, mau bijak gitu loh, tinggal dia coba dia mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumanzur maqalahu as-sahaba wat tabi'un, dan coba dia melihat kepada apa yang disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, wa a'immatut tafsir, begitu pula para imam-imam tafsir fi hadhil ayat, terkait masalah ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah itu berada di atas. Wa ma haqauhu min madahibis salaf fa imma an tantiqa bi ilmin wa imma an taskutu bi hilmin. Maka niscaya ya akan ada dua sifat di situ, dua sikap yang bisa kita kedepankan, berbicara dengan ilmu atau kita diam dengan santunnya. Kalau nggak punya ilmu sudah diam. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, kata Nabi SAW, ta'allamu samta kama tata'allamul kalam. Kadang-kadang kita itu perlu untuk belajar diam, sebagaimana kita sering belajar untuk berbicara. Ya. Karena ada istilah sekarang itu apa? Speaking class gitu kan? Belajar ngomong di depan publik.
kadang-kadang perlu untuk kita belajar bagaimana tata cara untuk diam, terkhusus dalam urusan agama yang kita tidak punya ilmu. Ya. Karena sekarang ini ya sangat mudah orang itu dijadikan sebagai ustadz. Ya. Padahal pertanggungjawabannya itu berat. Oleh karenanya apa kata seorang penyair? Kata seorang penyair begini. Dan ini bagus sekali. Syair ini sering diucapkan oleh para ulama ketika menasihati para penuntut ilmu, supaya kita lebih semangat dan giat belajar jemaah, terutama tentang akidah yang sahihah. Apa kata mereka? Lau kanal ilmu yudraku bil muna lama kana fil bariyati jahilun. Andai kata ilmu itu bisa didapatkan dengan angan-angan, maka niscaya tidak akan ada orang yang bodoh di atas muka bumi. Artinya kalau ilmu itu tidak perlu harus belajar, cukup saya ingin jadi orang alim, bisa gitu loh dapat ilmu. Tidak perlu orang itu. Tidak akan ada orang di atas muka bumi ini yang bodoh, semuanya akan pintar. Tetapi ilmu itu harus dipelajari, harus lelah, harus capek, meluangkan waktu, bukan cari waktu luang. Kalau antum cari waktu luang, antum tuh sibuk jemaah. Sibuk. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita, yang terkadang kegiatan-kegiatan tersebut memalingkan kita dari menuntut ilmu agama. Tetapi cari satu waktu, luangkan waktu untuk terus belajar. Dan itu kebaikannya bukan untuk orang lain, tapi kebaikannya untuk diri kita sendiri. Itu bekal kita aja mas. Apalagi di zaman sekarang ini, informasi itu tersebar dengan begitu luasnya, sehingga menyebabkan orang itu bebas untuk berbicara semaunya. Sehingga kala kita berhadapan dengan media sosial, kan kita harus punya ilmu untuk memfilter apakah orang ini boleh diambil ilmunya atau tidak, apakah yang disampaikan ini benar atau tidak. Itu kan semuanya butuh ilmu. Baik, kita kembali ke buku. Nah, itu perkataan daripada Imam Adz-Dzahabi. Kemudian dikatakan di sini, faqad ihtaja ahlus sunnati ila bayani idhari madhhabis salafis salih alladzi la yashukku ahadun fi annahum ahlus sunnah al-ma'rufuna biha. Sungguh ahlus sunnah ia sangat membutuhkan penjelasan madhab salafus salih. Maksudnya di dalam kita memahami agama ini perlu untuk kita kembali kepada para ulama kita yang terdahulu, para salaf. Maka nggak bisa antum memahami agama ini kalau tidak kembali kepada pemahaman mereka. Iya. Yang mana tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa mereka adalah ahlus sunnah dan dikenal dengan sebutan tersebut. Jelas para sahabat, tabi'in, mereka orang yang dikenal dengan ahlus sunnah karena mereka sudah terbukti berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Bahkan mereka mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia di zamanku. Maksudnya para sahabat. Jangan disalahpahami hadis ini. Kadang ada orang salah paham tentang hadis ini, berarti sebaik-baik manusia di zaman Nabi berarti termasuk Abu Jahal baik dong, karena kan di zaman Nabi. Enggak gitu maksudnya ya. Makanya harus baca penjelasan ulama tentang satu hadis biar kita tidak memahaminya secara apa? Liar, tidak memahaminya secara liar. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Siapa setelah mereka ini? Para tabi'in. Berarti Nabi itu sudah merekomendasikan generasi setelah sahabat padahal mereka belum lahir. Kan begitu kan? Padahal mereka belum lahir, mereka belum datang, tapi Nabi sudah merekomendasikan generasi terbaik kedua setelah para sahabat. Tidak cukup mereka, lalu Nabi mengatakan dengan yang ketiga, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Bayangkan Nabi sudah merekomendasikan, kita disuruh untuk mengikuti mereka. Itu sebagai isyarat bahwasanya agama ini tidak boleh kita memahaminya kecuali kita memahami dengan bagaimana ketiga generasi ini memahami tentang agama yang mulia ini. Pertanyaannya sekarang ini, kita kan siapa yang merekomendasikan? Ya.
Oke lah para ustadz-ustadz kita yang merekomendasikan di segmen kita. Kalau dibandingkan dengan rekomendasinya Nabi, mana yang lebih mulia? Tentu rekomendasinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ayatnya, jelas hadisnya. Apalagi yang menjadi kan kita ragu untuk kita tidak mengikuti madhabnya salafus saleh. Syekh Abdul Salam melanjutkan ucapannya dan mengatakan, ihtaju ila idhari dzalika lamma bazigat kurunu ahli bidah wal khilaf. Maka penyebutan ini itu sangat dibutuhkan. Maksudnya ahlus sunnah, salafiyah. Kenapa demikian? Seiring dengan mulai merebaknya ahlul bidah. Kan mulai muncul ahlul bidah itu. Mereka juga mengatakan dirinya ahlus sunnah. Tetapi sunnah siapa yang mereka maksud? Karena ahlul bidah ketika mereka mengatakan dirinya ahlus sunnah, namun memahami Al-Quran dan sunnah tidak dengan pemahaman para salaf, tetapi mereka kembali kepada pemahaman kepala atau orang-orang yang pertama kali menginisiasi kelompok mereka. Contoh misalkan ada kelompok namanya Jahmiyah. Siapa yang menginisiator kelompok Jahmiyah itu? Yaitu seorang yang bernama Jaham ibn Safwan. Yang mana kelompok Jahmiyah ini salah satu kelompok yang mereka itu mengingkari tentang sifat-sifat Allah. Ada pula Mu'tazilah. Mereka mengatakan dirinya ahlus sunnah, mengaku mengikuti Al-Quran dan sunnah, tetapi tidak dengan pemahaman sahabat, tidak dengan pemahaman tabi'ut tabi'in. Mereka mengikuti pemahaman dari pendiri mereka, yaitu Wasil bin Atha. Bagi mereka, salaf mereka Wasil bin Atha. Mereka memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman dari Wasil bin Atha yang mereka wariskan. Itu perlu untuk ditegaskan. Ahlus sunnah itu siapa? Pemahamannya siapa? Tidak cukup seorang mengatakan ahlus sunnah, tapi dia harus memiliki identitas. Dia memahami Al-Quran ini dan hadis ini dengan pemahaman siapa? Kalau mereka mengatakan diri mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman pendiri-pendiri kelompok mereka, maka mereka tidak dikatakan ahlus sunnah. Karena dikatakan ahlus sunnah itu yang memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan lisensi oleh Nabi SAW. Fa kharajat tilka at-tawa'if wal firaq wa kanu ay ashabu hadhihi al-firaq yarawna annahum ala haqqin wa annahum furqan najiyah. Lalu kata Syekh di sini, lalu keluarlah kelompok-kelompok dan firqah-firqah yang penganutnya menganggap diri mereka berada di atas kebenaran, dan itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu dia berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Dia mengklaim diri mereka benar. Ya, sama seperti ada ungkapan kullun yasda'i wuslan bilaila, semua orang ngaku punya hubungan dengan Laila. Ya. Tetapi kan sekedar klaim itu kan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tetapi klaim itu kan harus dibuktikan dengan realnya. Kalau benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, maka tetapkan Allah itu berada di mana? Di atas. Kalau benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, maka katakan Allah itu punya tangan, Allah itu bersemayam di atas arasnya, dan jangan melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Selesai. Sekedar mengklaim itu semua orang bisa saja. Tapi yang dibutuhkan itu kan bukan sekedar klaiman, tapi pembuktian secara real, nyata. Ya. Taib. Kemudian dikatakan di sini, wa yastadilluna ala aqwalihim wa madzahibihim binususil kitabi was sunnah. Mereka mendasari pendapat dan mazhab mereka dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah.
Tetapi yang seperti apa? Yunzilunaha ala araihim, tapi memahaminya dengan pemahaman mereka. Ya. Makanya benar apa kata Mufaddal ibn Muhalhal itu? Mufaddal bin Muhalhal pernah mengatakan begini, ahlul ahwa itu, mereka itu mengatakan diri mereka ahlus sunnah. Kenapa? Oh, kami mengkaji kitab tauhid, kami mengkaji Al-Quran, kami mengkaji Sahih Bukhari, kami mengkaji ini. Tetapi kan yang perlu dilihat ketika mereka mengkaji kitab-kitab tersebut, apakah pemahaman mereka sesuai dengan pemahaman salaf? Itu yang paling penting kan? Antum kira ahlul ahwa tidak belajar Sahih Bukhari? Belajar. Tidak belajar tafsir? Belajar. Mereka ambil tafsir Ibnu Katsir, mereka pelajari Riyadhus Shalihin. Emang kita aja pelajari Riyadhus Shalihin? Mereka juga belajar. Mereka belajar Arba'in Nawawi, mereka juga belajar tentang Bulughul Maram. Tetapi kan cara memahaminya itu tidak seperti bagaimana salaf memahami dalil-dalil tersebut. Makanya waspada aja, Pak. Ya. Waspada. Ya. Wa yusarrifunaha amma dallat alaihi dhawahiruha. Nah, ini penting. Dan mereka memalingkan makna yang sesungguhnya. Dipalingkan sama mereka, ditakwil sama mereka. Oh, Allah itu tidak bersemayam. Istawa bukan bersemayam artinya, tapi istaula, menguasai. Padahal jelas-jelas Ibnu Katsir mengatakan yang namanya istawa itu ala wartafa, tinggi. Padahal ngaku mengikuti Ibnu Katsir, tapi ketika dalam penafsiran masalah ayat itu mereka mengingkari Ibnu Katsir. Kan lucu kan? Aneh. Ya. Itulah mereka orang-orang ahlul ahwa. Mereka mengambil penjelasan para ulama yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, tetapi kalau itu bertentangan ditolak. Mereka memalingkan maknanya. Ya. Wa yad'una annahum muttabi'unil kitabi was sunnah. Mereka mengklaim diri mereka mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Wa rubbama iltabasal amr ala ammatin nas. Ya. Lalu apa kata beliau? Ada kalanya perkara tersebut ya menjadi samar-samar atas kebanyakan manusia. Karena kan kita tidak punya ilmu. Akhirnya kita itu tidak bisa membedakan apakah yang disampaikan itu baik atau salah. Nah, itulah pentingnya ilmu itu jamaah sekalian. Ya. Fahuna ihtajan nas ila idhari madhab as-salaf wa bayanihi. Maka disinilah manusia itu perlu untuk mengetahui madhab salaf itu seperti apa, dijelaskan secara sejelas-jelasnya, secara gamblang. Walidha kana ahlul ilmi min a'immati harisina ala an yubayyinu amma dzakaru wa ma qaluhu min masailil i'tiqad huwa qaulun man sabaqahu min a'immatis salaf minas sahaba wat tabi'i wat tabi'in. Ya. Oleh karena itu, para imam-imam mereka semangat untuk menjelaskan tentang madhab salaf ini, terutama dalam masalah-masalah akidah. Bagaimana ucapan-ucapan para salaf terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Dijelas semangat mereka menjelaskan semua itu. Liya'lama anna ma khalafa dzalika laisa huwa min qaulihim. Sehingga tatkala didapati ada ucapan yang menyelisih ucapan mereka, berarti mereka itu bukan dari kalangan para salaf. Ya. Dari kalangan bukan dari kalangan para salaf. Wala min hadihim, bukan dari petunjuk mereka. Wa annahu min aqwali alil bid'ah wal khilaf, tetapi semua itu dari ucapan ahlul bid'ah. Ingat, ahlul bid'ah itu begitu coba. Nah, sekarang coba antum lihat. Kadang-kadang mereka itu ya sudah mulai iltibas. Iltibas itu menyamarkan diri mereka supaya dikenal sebagai ahlus sunnah. Mulailah mereka itu kadang-kadang kalau berceramah itu membuka dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah. Kalau orang baru ngaji, oh sunnah sudah ini. Karena pakai innal hamdalillah. Oh enggak bisa, lihat hakikatnya. Harus belajar, kita kenali. Ya, makanya ada sebuah nasihat dari para ulama kita, apa kata mereka? Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqi wa man lam ya'rifis syarra yaqa'u fi. Kita belajar keburukan bukan berarti kita ingin jatuh ke dalam keburukan itu, tapi orang yang tidak tahu keburukan itu
dia suatu saat pasti akan terjatuh ke dalam keburukan. Kita belajar tentang ini kelompok sesat, ini kelompok menyimpang, untuk kita menjauhinya, supaya kita lebih waspada, supaya kita lebih berhati-hati. Kalau kita mendapati seorang dai yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh para ulama dari kelompok-kelompok yang menyimpang, kita bisa waspada, bisa untuk meninggalkannya. Jadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan, terus nggak apa-apa, apa yang disampaikan ustadznya itu yang penting baik diikuti, kalau nggak baik nggak usah didengarkan. Loh, salaf itu menyuruh kita jangan kita duduk bersama mereka kalau kita sudah tahu mereka itu adalah orang-orang yang menyimpang. Tapi kalau sebatas muamalah duniawi itu tidak dilarang. Yang dilarang itu antum berguru dengan mereka, antum belajar dengan mereka. Tapi kalau antum bermuamalah duniawi, antum penjual dia pembeli, antum tidak usah tanya antum ikut salaf atau enggak. Kalau enggak, pulang, nggak usah belanja di sini. Rugi antum jemaah. Tutup toko antum. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.